Baik, untuk kuliah awal dari farmasi sosial, kita akan mulai. Jadi, untuk pengajar itu ada dua, yaitu Bu Aini sama saya. Saya akan mengajar pada saat UTS dan Bu Aini mengajar saat UAS. Jadi ada beberapa mata atau topik sampai 7 minggu, kemudian UTS, dilanjutkan lagi sama Bu Aini, 7 minggu lagi, kemudian UAS. Untuk yang UTS ini akan ada satu tugas, jadi nanti satu kelas itu dibagi menjadi 5 kelompok, membuat makalah tentang kelompok 1 membuat perbedaan sistem pelayanan kefarmasian di negara berkembang dan negara maju. Kemudian kelompok 2, faktor penyebab ketidakpatuhan pengobatan. Kelompok 3, perilaku pemakaian obat. Kelompok 4, perilaku penulisan resep. Dan yang terakhir adalah komunikasi dalam praktek farmasi. Tapi karena kita online, jadi cukup membuat makalah saja, nanti dikirimkan ke email, tidak usah presentasi. Jadi isinya pendahuluan, makalahnya isi pendahuluan, isi atau pembahasan sama penutup yang berisi kesimpulan. Jadi isinya 3 bab ya. Untuk yang tugas sebelum UTS, nanti kalau yang sebelum UAS ditanyakan lagi ke Bu Aini. Oke, mungkin itu sekilas untuk farmasi sosial. Jadi untuk persentase penilaian, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 50%, seperti biasa. Sekarang kita langsung mulai saja ya untuk perkuliahan. Jadi ini yang minggu pertama ini benar-benar pengenalan untuk farmasi sosial. Nah, ini kontrak kuliah seperti yang saya bilang tadi, nanti untuk absen, saya kirim QR code-nya aja ya. Jadi nanti kalian absen masing-masing aja. Kalau mungkin nanti ada kuis juga, kalau misalnya saya sempat buat soal mungkin bisa ada kuis juga yang seperti pengenalan farmasi. Tapi bisa juga tidak, kita lihat situasinya nanti. Oke, kita masuk dulu ke kuliahnya ya. Jadi sejarah ilmu farmasi itu di tahun 1970-an sebelumnya itu farmasi itu kebanyakan hanya mempelajari ilmu-ilmu dasar. Jadi bagaimana membuat obat, meracik obat, dan segala macamnya. Kemudian adalah perubahan paradigma setelah tahun 1970-an, di mana ilmu farmasi sekarang itu berpusat pada pasien, orientasinya pada pasien. Jadi karena kita orientasinya sama pasien, kita berhubungan sama banyak orang. Maka dari itu, di tahun 1975, mulailah farmasi kita lihat dari aspek sosial. Nah, kemudian apa sih farmasi sosial itu? Farmasi sosial merupakan bidang pengobatan yang melihat perspektif dari aspek ilmu sosial dan kemanusiaan. Kemudian topik yang relevan terdiri dari faktor-faktor sosial yang mempengaruhi penggunaan obat. Jadi yang kita lihat apa sih yang mempengaruhi penggunaan obat, seperti misalnya kepercayaan pada masing-masing tempat tertentu. Kemudian aturan yang dari pemerintah atau juga mungkin yang dari adat istiadat di tempat tertentu. Lalu tingkah laku dari manusianya, bagaimana tingkah laku manusia itu terhadap obat.
serta proses yang terkait dengan kesehatan, terutama obat. Nah, farmasi itu sendiri sebenarnya terdiri dari 3 cakupan, yaitu saat produksi, distribusi, dan pelayanan. Jadi pada saat produksi yaitu di industri farmasi. Kalau di industri farmasi kita lihat bahwa aspek sosialnya itu adalah bagaimana sih suatu industri bisa menemukan obat baru. Kenapa industri menemukan obat baru, harus menemukan obat baru? Karena kebutuhan daripada pasien. Ya, pasien itu butuh obat yang lebih murah dengan efektivitas yang lebih baik dan efek sampingnya yang lebih minimal. Jadi masih banyak obat-obat yang efektivitasnya masih kurang, seperti yang dulu saya ceritakan di pengenalan farmasi. Nah, maka dari itu tantangannya untuk industri adalah bagaimana membuat obat yang minim efek samping, maksimal efektivitas, tapi harganya juga sangat minimal. Nah, untuk mewujudkan atau menemukan obat baru ini, tantangannya perlu biaya yang besar. Karena untuk membuat obat baru perlu riset, terus juga penelitian, dan yang lain sebagainya. Kemudian di aspek sosial, di pelayanan kefarmasian. Nah, ada pun aspek-aspek yang perlu diperhatikan saat melayani orang, masih banyak yang orang-orang itu nggak tahu tentang obat. Jadi bagaimana sih caranya pakai obat-obatnya ini buat apa. Jadi ini karena role atau peran dari farmasis ataupun tenaga kefarmasian sendiri yang masih minim. Jadi pada saat kita menjelaskan, kita menjelaskannya masih sangat kurang karena keterbatasan waktu dan keterbatasan tenaga. Nah, ini juga masalah yang sering dihadapi oleh pasien adalah ketidakpatuhan mengkonsumsi obat. Kenapa? Karena tidak diberikan pengetahuan apa sih pentingnya pengobatan yang diminum seperti itu. Kenapa sih harus diminum terus-terusan? Apa sih efeknya kalau tidak diminum terus-terusan? Misalnya kalau hipertensi obatnya kan obat kronis, harus diminum terus-terusan. Kalau misalnya nggak diminum nanti bisa berefek ke jantung atau ke ginjal. Nah itu kita kadang-kadang nggak menjelaskan pada saat kita memberikan KIE. Ya karena memang keterbatasan waktu juga. Kita paling cuma bilang ini obat hipertensi diminum sekian kali sekian. Kita tidak bilang kenapa harus diminum terus-terusan. Nah, jarang ada yang sampai memberikan penjelasan sedalam itu. Kemudian di distribusi. Jadi untuk distribusi, kalau kita lihat dari aspek sosialnya itu banyak jalur distribusi obat yang ilegal. Jadi sering kita lihat obat-obat tertentu yang harusnya tidak beredar lagi di pasar kan masih beredar, masih ada. Nah, kemudian proses birokrasi yang rumit. Jadi untuk membuat satu distributor itu prosesnya cukup rumit untuk mengedarkan atau mendistribusikan obat itu prosesnya cukup rumit. Jadi karena birokrasinya yang rumit, nggak terlalu banyak ada PBF baru. Terutama juga di daerah terpencil. Seperti misalnya, ya walaupun bukan daerah terpencil, tapi kayak di NTB kita masih mengambil banyak obat dari Bali. Ya karena proses pembuatan dari satu distributor itu birokrasinya cukup rumit. Walaupun dengan adanya COVID ada beberapa sih aturan-aturan yang agak lebih dilonggarkan. Kemudian sisi lain yang sering kita lihat dan sering masih cukup diyakini oleh masyarakat Indonesia adalah obat tradisional. Nah, obat tradisional ini masih cukup ngetren ya di kalangan masyarakat. Aspek sosialnya, kenapa masih lebih diminati dibandingkan obat modern? Nah, ini bisa dijadikan nanti kalian ketik alasannya ya. Kenapa obat tradisional ini tetap diminati dibandingkan dengan obat modern? Kalian ketik di forum chat atau diskusi.
nanti ada nilai keaktifan ya buat yang menjawab. Nah, kontribusi dari ilmu-ilmu sosial itu ada beberapa macam, yaitu adalah pendekatan untuk menganalisis ilmu farmasi, kerangka konsep teori dan penjelasannya, dan teknik metode penelitian yang dipakai untuk memahami berbagai fenomena farmasi. Jadi, adanya ilmu sosial kita bisa menganalisis ilmu farmasi tapi dari aspek yang lain. Kenapa sih orang nggak mau minum obat? Apa sih penyebabnya? Nah, itu pendekatannya dari ilmu sosial. Terus kita bisa membuat kerangka konsep. Jadi misalnya kita membuat misalnya pengetahuannya kurang atau mungkin kecenderungan orang lebih suka mengkonsumsi obat tradisional. Kenapa? Teori apa yang menjelaskan? Nah, itu dari ilmu sosial. Dan juga teknik dan metode penelitian yang dipakai. Nah, ini juga penelitiannya jadinya nggak seperti penelitian eksakta atau ilmu alam yang eksperimental di lab kayak gitu, enggak. Tapi kita banyak misalnya menggunakan kuesioner atau wawancara, nah tekniknya seperti itu. Kemudian perbandingan ilmu farmasi sosial dengan ilmu dasar farmasi. Jadi kalau misalnya kita melihat beberapa poin, ada perbedaan yang mendasar dari yang dipelajari dari ilmu dasar farmasi sama ilmu farmasi sosial. Jadi kalau misalnya kita mempelajari, misalnya poinnya adalah klasifikasi, definisi, sama analisis obat. Kalau di ilmu dasar kita melihat bagaimana sih struktur, terus cara kerja, kelarutan. Tapi kalau farmasi sosial kita melihat bagaimana sih pandangan masyarakat terhadap obat. Terus apa arti sosial dan fungsi sosialnya dari obat. Kemudian kalau dinamika pemakaian obat, di ilmu dasar farmasi kita melihat bagaimana cara mengisolasi, memurnikan sintesis dan ekskresi obat itu bagaimana. Tapi farmasi sosial yang dilihat bukan dinamika pemakaian obat yang di dalam tubuh, tapi bagaimana dia dipasarkan, terus bagaimana dia beredar di masyarakat. Kemudian jadi gimana dia dikontrol, terus ditulis resepnya sama dokter. Lalu faktor yang mempengaruhi kerja obat. Jadi kalau misalnya di ilmu dasar itu yang mengaruhi misalnya faktor yang mempengaruhi itu adalah dosis, bentuk sediaan, dosis dipengaruhi sama umur, berat badan. Tapi kalau misalnya di farmasi sosial itu bisa dipengaruhi dengan faktor yang di luar dari tubuh atau dari obat itu sendiri. Jadi seperti misalnya keinginan dari pasien, terus kaitan sosial yang mempengaruhi pemakaian obat. Lalu akibat yang timbul, misalnya kalau efek yang timbul itu misalnya kalau di ilmu dasar adalah efek samping atau efektivitasnya, tapi di sosial yang kita lihat adalah aspek motivasi serta hubungan antara pribadi. Jadi setelah dia meminum obat itu bagaimana sih motivasi serta hubungannya. Sedangkan kalau manfaat itu bagaimana obat stabil, aman, dan efektif, serta kalau yang di sosial itu obatnya apakah dia mudah diperoleh, murah, dan apakah dia sudah dikonsumsi sesuai petunjuk dokter. Nah, jadi kalau walaupun poinnya sama, tapi yang kita lihat itu berbeda dari ilmu yang pasti dibandingkan dengan ilmu yang sosial. Nah, kemudian kita masuk ke definisi sehat. Sehat ini pun berbeda. Jadi untuk tiap orang, definisi sehat itu berbeda. Nah, ini juga bisa kalian ketik lagi di forum chat. Jadi yang tadi itu adalah kenapa obat tradisional masih digemari, kemudian apa sih definisi sehat untuk kalian. Nah, ini nanti ada poin plusnya ya. 1, 2 pertanyaan. Nah, sehat itu bisa aja nggak sakit. Gampang kan? Kalau dari WHO, sehat itu sehat secara jasmani rohani. Nah, jasmani dan rohani ini bisa juga mencakup psikologi dan sosial. Jadi kalau secara biologi, sehat itu bebas dari virus, bakteri, sama luka. Kemudian kalau psikologis,
itu bagaimana sih orang itu bisa bertindak, terus kepercayaan orang itu normal, dan dia bisa coping. Jadi dia bisa ada metode atau strategi bagaimana dia bertahan kalau misalnya ada ancaman dari luar. Kemudian dia bisa mengatasi stres dan juga nyeri. Sedangkan secara sosial, ya sosial itu bagaimana manusia itu bisa dianggap dalam kelasnya, bisa berada di dalam kelasnya, terus bekerja, dan diakui secara etnis. Nah, dari WHO sendiri, kesehatan itu adalah suatu kondisi komplit secara fisik, mental, dan sosial. Jadi secara sosial juga, dan juga secara mental ya. Jadi mental tuh dari pikiran itu juga harus sehat. Jadi kalau misalnya stres itu udah mulai nggak sehat. Dan tidak ada penyakit ataupun suatu kelemahan atau infirmity. Ya walaupun nggak, misalnya dia udah sehat, nggak stres, nggak ada sakit, tapi jalan sebentar udah lemes, ya itu namanya tidak sehat ya. Dan juga kalau misalnya kita bilang sehat itu nggak sakit, tapi kalau misalnya orang nggak ngerasain sakit, kalau misalnya dipukul nggak sakit gitu, apakah itu namanya sehat? Ya mungkin kan ada sesuatu gangguan di sarafnya kayak gitu kan. Nah, kemudian hal-hal yang sering cukup menjadi perhatian di masyarakat juga rokok. Kenapa rokok ini masih sangat digemari? Padahal kan rokok itu kalau misalnya kita udah lihat dari kemasannya, itu udah diisi bahwa rokok dapat menyebabkan sakit jantung, sakit paru, gangguan kehamilan, dan segala macamnya. Tapi orang masih tetap ngerokok. Nah, kenapa? Dan Indonesia pun masih tetap menjual rokok, walaupun sudah diberikan aturan bahwa nggak boleh merokok tempat umum. Tapi walaupun nggak boleh merokok tempat umum, nggak ada aturan bahwa rokok itu dilarang dijual. Nah, aspek sosialnya mungkin karena ya pendapatan pajak dari rokok cukup besar, makanya tetap diproduksi. Kemudian kalau orang merokok sendiri sih saya masih kurang tahu juga sih kenapa orang suka merokok ya. Ya mungkin untuk menghilangkan stres, cuman karena saya nggak ada pengalaman buat merokok, jadi saya nggak tahu nih kenapa orang lebih suka seperti itu gitu. Nah, di Indonesia sehat itu adalah hak asasi manusia. Apa yang dilakukan pemerintah supaya semua rakyatnya bisa mendapatkan kesehatan, baik itu secara adil dan merata. Ya, pertama pemerintah mencanangkan BPJS atau JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, di mana seluruh rakyat itu dijamin kesehatannya. Jadi kalau untuk yang rakyat yang ya penghasilannya lebih besar, dia membayar. Tapi kalau yang penghasilannya lebih kecil atau yang kurang mampu, itu ditanggung oleh negara, seperti itu. Kemudian bagaimana akses kesehatan, apakah sudah meratakah di negeri kita, apakah hanya di kota saja atau di desa-desa, bagaimana, apakah lebih mudah mencari tenaga kesehatan atau tempat pelayanan kesehatan. Nah, akses kesehatan ini sebenarnya masih belum rata di Indonesia ya. Jadi di tempat terpencil itu masih belum terlalu bagus pelayanan kesehatannya. Nah, sehat ini sekarang tergantung dari negara itu sendiri bagaimana kebijakannya. Apakah misal seperti di Australia, atau di Australia itu semua misalnya nih ada orang cedera nih, atau misalnya jempolnya, ya jangan sampai ya jempolnya misalnya copot satu gitu. Kalau misalnya kita pakai BPJS,
ya paling cuma diobatin. Tapi kalau misalnya kayak di Australia nih, bisa dapat santunan seumur hidup. Nah, kayak gitu. Jadi, bagaimana cara dari asuransi atau jaminan kesehatan di negara masing-masing itu tergantung dari kebijakan negara itu sendiri. Kemudian profil, jadi profil penyakit itu berbeda-beda. Jadi kalau di kota besar, mungkin sekarang penyakitnya adalah sakit jantung, terus diabetes karena pola hidup, atau mungkin sekarang juga banyak yang terkena depresi karena tekanan hidup. Tapi apakah sama dengan daerah pinggiran? Mungkin agak berbeda. Mungkin di daerah pinggiran masih banyak penyakit malaria karena tempat sepi, lebih sepi jadinya nyamuknya lebih banyak. Nah, perilaku kesehatannya juga berbeda. Jadi mungkin kebersihan di kota sama di desa beda. Jadi penyakitnya bisa berbeda. Nah, karena berbeda ini kemungkinan juga tenaga kesehatannya juga sebenarnya bisa lebih didiversifikasi, yang mana lebih banyak di pinggiran, yang lebih banyak di kota tuh lebih banyak ahli penyakit apa, kayak gitu. Nah, adapun model dari keyakinan hidup sehat itu dipengaruhi sama kesiapan untuk memiliki perilaku yang patuh. Jadi, kesiapan untuk memiliki perilaku yang patuh itu manusianya harus siap dulu, kemudian dimodifikasi, kemudian dia patuh. Jadi patuh ini misalnya dia nggak makan makanan kolesterol, terus rajin olahraga. Nah, ini harus ada faktor yang memodifikasi. Misalnya dia melihat faktor dari luar ataupun faktor dari dalam. Ya, misalnya kalau dari dalam dia ada sakit tertentu, atau dari luar mungkin dia melihat pengaruh bahwa oh keluarganya ternyata sakit. Ada riwayat diabetes nih. Jadi dia patuh. Ada di tengah-tengah ini ada faktor modifikasi. Tapi untuk ada faktor modifikasi ini si orangnya harus siap dulu. Kalau nggak akan sulit buat jadi patuh. Nah, kemudian kepatuhan ini, itu pertama ada tadi motivator, ada juga nilai, dan juga ada ancaman. Ini semua juga tergantung sama demografis dari tempat. Jadi tempat dia hidup itu bagaimana sih? Mungkin kalau di tempat yang sudah maju pendidikannya, misalnya untuk vaksin nih, orang vaksin COVID nih, misalnya di kota A sama kota B. Nah, di kota A mungkin tingkat pengetahuannya lebih maju, jadi orang-orang mau divaksin. Tapi kalau di kota B, tingkat pengetahuannya agak kurang, orang-orang nggak mau divaksin. Nah, itu bisa menjadikan juga keyakinan untuk patuh atau tidak. Dan ini mempengaruhi peluang untuk patuh. Jadi nilai juga bisa. Nilai-nilai yang dianut, misalnya ada yang nggak percaya kalau divaksin atau malah vaksin bahaya. Dan kalau misalnya ternyata vaksin malah mengancam jiwa, nah itu bisa menyebabkan perubahan dari peluang untuk patuh itu sendiri gitu. Ya baik, mungkin itu dulu untuk kuliah yang pertama. Jadi untuk kuliah yang pertama ini nanti absen saya kasih link QR code-nya. Terus kalian absen. Jadi tadi 2 pertanyaan aja yang buat di forum chat diskusi, kenapa orang memilih obat tradisional, terus juga apa sih arti sehat buat kalian. Terus sama nanti tugasnya, oh ya saya lupa tadi, tugasnya nanti dikumpulkan sebelum UTS ya, yang untuk saya. Untuk kelompoknya kalian bagi aja dah sendiri. Ya mungkin itu aja, kita jumpa lagi nanti minggu depan ya.